Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta Balika Padu Antp dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya yang akan membahas alur sinopsis Balika Padu. Episode kali ini dimulai saat hari perayaan kemerdekaan, para wanita menari diiringi lagu kemerdekaan di atas panggung. Semua mata tertuju dengan penampilan tersebut. Setelah acara menari selesai, Ketua Menteri melihat sekeliling. Semua orang pun bertepuk tangan untuk penampilan menari. Pak Menteri naik ke mimbar dan berbicara kepada semua orang yang hadir. Pak Menteri memuji keberanian Sip dan berkata bahwa Sip orang yang jujur, hebat dan mempunyai jiwa pemimpin. Sip telah mengorbankan hidupnya untuk bangsa ini. Sebuah kilas balik pun ditampilkan saat Sip menyelamatkan semua orang. Pak Menteri pun kembali memuji Sip bahwa kita tidak bisa melupakan jasa dan keberanian saat menyelamatkan masyarakat dari penjahat. Kami akan selalu mengingat. Tak lama Menteri pun meminta Gubernur untuk memulai upacara penghargaan. Sebut saja Pak Gubernur namanya Mang Dadang. Mang Dadang berkata pemerintah telah memutuskan untuk menghormati almarhum Sip dengan penghargaan sebagai Panglima Tentara, dan meminta keluarga Sip untuk naik ke panggung dan menerima penghargaan itu. Lalu kakek pun meminta Anandi untuk naik ke panggung mengambil penghargaan itu. Anandi pun memegang tangan Amol dan naik ke atas panggung bersama Amol. Semua orang bertepuk tangan untuk mereka berdua. Mang Dadang pun menyerahkan penghargaan kepada Amol dan Anandi. Semua orang yang melihatnya pun merasa bangga pada Sip. Amol pergi kembali duduk dengan kakek. Anandi yang di atas panggung pun berkata bahwa aku dapat memahami rasa sakit dari istri seorang tentara. Aku tidak takut ketika aku meminta Sip untuk pergi dan menghadiri resepsi. Itu adalah hari biasa dan memberitahu jadwal tentang keberangkatan mereka. Saya menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah karena takdir. Anandi pun mengingat tentang kematian Sip. Aku tahu bahwa Sip tidak akan pernah kembali saat ini. Semua orang pun bersedih mendengar ucapan Anandi di atas mimbar. Lalu Anandi pun kembali berkata, aku harus menerima kenyataan pahit ini untuk hidupku. Tak lama kemudian Anandi pun mengalami kontraksi akan melahirkan. Semua orang pun bergegas menghampiri Anandi yang terjatuh saat berpidato. Tak lama dokter pun memeriksa Anandi dan berkata bahwa Anandi akan segera melahirkan. Ira pun memberikan saran agar dokter membawa Anandi ke rumah sakit. Namun, dokter tidak setuju karena Anandi bisa melahirkan kapan saja. Dokter pun meminta setiap wanita untuk berkumpul mengelilingi proses persalinan di atas panggung Anandi. Para wanita pun meminta Anandi untuk mengambil napas yang panjang. Anandi pun nampak kesakitan. Amol pun yang dari bawah mengkhawatirkan ibunya. Semuanya dari kursi bawah sangat khawatir pada Anandi dan menunggu kabar baik tentang bayi yang akan dilahirkan oleh Anandi. Tak lama berselang, Anandi pun berhasil melahirkan bayi pertamanya. Minu merasa senang dan menunjukkan bayinya kepada sang kakek yang duduk di bawah. Dan semua orang bahagia bisa melihat anak Sip lahir di hadapan mereka. Polisi pun mengucapkan selamat kepada sang kakek. Tak lama Anandi pun pingsan. Para wanita pun memanggil Anandi dan meminta Anandi untuk segera sadar. Setelah kembali sadar, dokter meminta Anandi untuk melahirkan bayi keduanya. Anandi pun kembali berhasil melahirkan bayi kedua. Ira sangat senang dan memberitahu Amol bahwa itu adalah bayi perempuan. Amol pun senang. Anandi melihat bayinya dengan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Anandi berkata bahwa Sip telah datang kembali. Tak lama dokter memberi saran untuk segera membawa Anandi ke rumah sakit untuk proses penyembuhan. Setelah sampai, dokter memeriksa Anandi. Dokter berkata bahwa Anandi dan bayinya baik-baik saja. Kakek pun berterima kasih kepada dokter. Dan dokter memberi selamat kepada keluarga Anandi. Kakek langsung berkata bahwa kita harus memberitahu nenek Kalyani. Kakek pun langsung menelpon nenek Kalyani dan memberitahu bahwa Anandi telah melahirkan bayi kembar.
satu laki-laki dan satu perempuan. Nenek pun menjadi emosional dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Semua orang yang berada di sekeliling nenek pun langsung terkejut dengan kejadian itu. Jagdish bertanya apa yang terjadi, apakah semuanya baik-baik saja. Nenek Kalyani pun menjawab bahwa Anandi melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Semua orang senang dan memberikan selamat kepada Nenek Kalyani. Nenek Kalyani pun langsung memberikan uang kepada pelayan dan meminta pelayan untuk memberikan uang itu kepada fakir miskin. Pelayan pun langsung pergi dengan senang hati bergegas keluar. Nenek Kalyani berkata, "Aku akan membagikan permen kepada semua orang." Mereka pun pergi. Terlihat di sisi lain, Anandi membawa kedua bayinya ke dalam ruangan dan berkata, "Ini adalah kamar mereka." Anandi saat menghabiskan waktu bersama Shiv. Tak lama Anandi pun menunjukkan kepada bayi kembarnya foto Shiv. Anandi bertanya, "Apakah kamu melihat bayi?" Tak lama angin pun bertiup kencang dari jendela. Anandi merasakan kehadiran Shiv dan berterima kasih kepada Shiv karena telah mencoba untuk peduli padanya. Anandi berkata, "Kami sangat merindukanmu." Anandi pun kembali berkata, "Bayi-bayi ini tidak bisa mengingat wajahmu. Mereka harus menghabiskan hidup mereka setelah melihat fotomu di sini." Kakek pun yang berdiri di hadapan pintu pun merasa sedih dan sakit hati mendengarnya. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Balika Padu Antep dari channel kami. Saksikan terus sinopsis selanjutnya. Saya kru yang bertugas memohon maaf apabila ada salah-salah kata penyampaian dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.